kumpulkan ya pada hari ini atau besok ya paling terakhir mengerjakan PR yang ibu tugaskan kemarin. Hari ini ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, tolong tulis surah Al-Fil beserta artinya. Untuk Arabnya pakai pensil dan artinya bisa pakai pulpen. Tapi sebelumnya simak dulu penjelasan dari ibu terkait surah Al-Humajah. Dan jangan lupa lah isi link absen dari pukul 10 sampai 14.00. Bagi yang berhalangan atau ada keperluan bisa di CP via WA. Ya langsung saja, bisa dibuka di halaman 18. Surah Al-Humajah terdiri dari 9 ayat. Surah Al-Humajah diawali dengan huruf waw dan diakhiri dengan huruf ta. Surah Al-Humajah urutan surah ke-104 dalam Al-Quran. Surah Al-Humajah termasuk surah Makkiyah. Baiklah, kita bacakan surah Al-Humajah beserta artinya secara bersama-sama. Bagi yang berhalangan bisa dibaca terjemahnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumajah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbajanna fil hutamah wa ma adraka ma hutamah narullahil muqadah allati tattalu alal afdah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Di bawahnya ada terjemah surah Al-Humajah, bisa kalian baca ya 1-9 di dalam hati masing-masing atau secara tercatat ya Bapak. Langsung dibuka halaman 20. Di sana ada kandungan surah Al-Humajah. Surah Al-Humajah terdiri atas 9 ayat. Surah Al-Humajah termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Humajah diturunkan sesudah surah Al-Qiyamah. Arti Al-Humajah di sini adalah pengumpat. Nama surah tersebut diambil dari kata humajah. Humajah di sini terdapat pada ayat pertama. Pokok-pokok di sini yakni hal-hal penting yang terdapat di dalam surah Al-Humajah tentang orang-orang yang mencela orang lain, ada suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menambahkannya di jalan Allah. Untuk poin 3 ada asbabun nuzul surah Al-Humajah. Bisa dibaca asbabun nuzulnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Utsman bin Affan dan Ibnu Umar bahwa keduanya berkata, masih hangat ingatanku bahwa surah Al-Humajah turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, salah seorang tokoh Quraisy yang suka mengejek kaum muslimin dengan kekayaannya. Perilaku tercela yang dimaksud dalam surah Al-Humajah ini adalah mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Jadi maksud surat Al-Humajah di sini, Bu Hanikam tuh punya harta berlebih tapi tidak pernah menyedekahkannya ya kan. Misalnya menyedekahkan ke masjid kan harta, berarti itu orang tuh termasuk kikir. Paham loh anak-anak maksud di sini? Ya, untuk hukum tajwid surah Al-Humajah ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah di sini hurufnya pasti masih ingat kan pelajaran kelas 7 atau 8 kemarin, hurufnya ada huruf lari disingkat. Untuk idgham bila gunah ada di ayat pertama dari wailul likulli humajatil lumajah. Di sana sudah jelas contohnya wailul likulli. Di situ contohnya termasuk idgham bila gunah. Dan yang kedua ada humajatil lumajah. Di sana termasuk contoh idgham bila gunah. Untuk poin B, pengertian gunah bisa dibaca langsung di bukunya atau di Google. Kalau gunah di sini ayat contohnya ada di ayat 3, 4 dan 8 di dalam surah Al-Humajah. Di ayat 3 ya sabu anna. Nah, anna di sana masuk hukum gunah. Ya sabu anna ma lahu ahladah. Di sana masuk hukum gunah. Kenapa? Karena ada tanda tasdidnya. Di situ masuk gunah. Terus ada di ayat 4 kalla layum bajanna. Nah, bajanna di situ tuh termasuk hukum gunah. Dan ada di ayat ke-8 ada di innaha. Nahanya di sana ada tanda tasdid dan huruf fathah. Termasuk contoh dari gunah. Langsung dibuka di halaman 21. Idgham sapawi adalah idgham mimi.
idgham mimi di sini masih ingat kan pelajaran kita di kelas 8 kemarin? Ada di idgham mimi ini mim mati bertemu dengan mim. Contohnya ada di ayat ke-8 surah Al-Humajah. Dari innaha alaihim mu'syadah, mim mati bertemu dengan mim adalah idgham mimi. Untuk iklab di sini bisa dibaca hurufnya cuma ada satu, yakni ba. Contoh huruf iklab ada di Al-Humajah ayat 4 seperti kalalayum bajan napil utama. Di sana kalalayum bajannya di situ tuh ada mim. Mimnya di tengah itu termasuk hukum iklab. Terus lanjut kalkalah. Kemarin ibu sudah menjelaskan tentang kalkalah. Untuk huruf kalkalah adalah baju di toko. Di sana ada di surah Al-Humajah ayat 5. Wama adara kamal hutama. Di sana adaraka. Di situ huruf danya mati dan di tengah termasuk hukum kalkalah sugra. Sugra itu di tengah lo pasti masih ingat. Terus lanjut idgham biguna. Idgham biguna di sini hurufnya ada ya, ada na, ada ma dan wa. Kemarin sudah ibu jelaskan sedikit, baiklah ibu jelaskan sedikit lagi ya. Ada di surah Al-Humajah ayat 2 dan 9. Contohnya ada di allazi jama'a malau wa addadah. Di sana contohnya ada di malau wa addadah. Nah, di situ sudah jelas idgham biguna. Terus yang kedua fi amadim mumaddadah. Fi amadim di sini masuk idgham biguna. Terakhir ikhfa, hurufnya ada 15 contoh bisa dibaca. Terus untuk contoh di surah Al-Humajah ada di ayat 8 dan 9 seperti alaihim mu'sadah. Terus terakhir fi amadim mumaddadah. Amadim mumaddadah termasuk ikhfa. Baiklah, ya kalau kalian belum paham bisa di chat ibu atau bertanya dengan temannya. Langsung saja ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Tolong cari idgham bila guna 5 contoh, guna 10 contoh, dan idgham mimi 5 contoh di surah Al-Baqarah lah. Terus untuk iklabnya 5 contoh. Jadi total semua idgham bila gunah 5, gunahnya 10, idgham miminya 5, iklabnya 5. Untuk pengumpulan teknis tugas pertama yang pertama tuh kalian kumpulkan tugasnya cuma idgham bila gunah dengan gunahnya ya untuk hari ini. Untuk minggu depan ibu PR-kan saja untuk yang mimi sama iklab minggu depan lah. Pas ulangan tuh, nah sebelum ulangan kalian harus mengumpulkan tugas ini. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.